Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Nara Mifta Friskia dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan nomor NPM 2578249. Di sini kali ini saya akan membuat video tutorial hands-on, bukan tutorial tapi saya akan membuat project praktik dari studi kasus jadwal tidur pintar si Budi. Budi adalah seorang mahasiswa jurusan TI. Budi sering begadang mengerjakan tugas, lalu ia membuat program yang menilai apakah sudah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Kamu diminta membantu Budi membuat program tersebut. Nah, di dalam tabel itu ada tertulis kurang dari jam 20, dia itu rekomendasinya masih sore lanjut aktivitas. Nah, di antara jam 20 sampai 22 itu waktunya bersiap tidur. Di atas jam 22 itu terlalu malam tidur sekarang. Nah, ada lagi aktivitas tugas, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Nah, selain itu juga dia juga dapat memberikan rekomendasi. Program ini juga akan terus meminta input hingga pengguna mengetik stop. Langsung saja kita akan membuat logaritmnya. Oke, bentar. Oke, gimana? Oke. Nah, di sini pertama kita bakal aku pakai declare. Aku langsung aja ya, biar cepet ini. Oke, sama satu lagi langsung sing. Oke. Nah, di sini aku pakai string itu tulisnya ulang. Yang kedua, aku pakai string lagi. Aku pakai aktivitas gitu. Nah, yang ketiga aku pakai integer namanya jam. Nah, lanjut yang aku pakai async itu ulang. Ini pakai tanda petik, jangan nggak pakai tanda petik ya guys, karena dia bakal gagal. Nah, selanjutnya aku pakai looping aku pakai looping while, itu bisa. Nah, pakai looping while, aku pakai ulang. Salah. Ini gini. Salah guys, Y-nya harusnya kecil aja. Nah, bisa. Lanjut, aku mau pakai output, terus aku pakai input lagi. Bisa. Aku kecilin aja ya guys, biar kelihatan ya. Terus aku pakai output lagi, terus aku pakai input, kayaknya iya deh. Nah, udah. Terus aku pertama tuh pakai yang ini, bentar. Pakai yang masukkan jam 23. Ini. Oke, lanjut dulu. Masukkan jam 0 sampai 23. Nih. Oke, masuk inputnya itu jam. Ini masukin lagi output. Masukkan aktivitas buka kerang tugas lain. Nah, oke. Aku lupa tanda petik. Emang harus. Aku lupa. Ya, pelan-pelan aja. Oke, lanjutnya kita masukin input aktivitas. Ini aktivitas, guys. Nah, selanjutnya aku bakal masukin aku bakal masukin ini. Jam yang kurang dari jam 20. Masukin jam 20. Kalau salah 20. Nah, jam 20 aku bakal output. Aku output ini, yang ini. Bentar. Masih sore lanjut aktivitas. Salin aja lah. Capek nulisnya. Pakai tanda petik, jangan lupa. Gak bisa ya. Gak bisa guys, ternyata kita tulis manual. Sore
lanjut aktivitas. Nah, selanjutnya aku di sini di false aku bakal buat if lagi. Nah, di sini if aku mau pakai yang ini 20 sampai 22, tabel kedua ya, guys. Yang ini, nih. Yang ini. Aku bakal buat yang itu. Di sini gimana sih? Oke. Di sini aku bakal tulis jam salah, benar gak sih? Oke, benar. 20 and jam kurang dari 22 itu. Benar. Nah, kayak di situ. Selanjutnya aku bakal lagi buat di sini if aktivitas tugas. Nah, ini buat lagi aku bakal masukin output. Di sini juga aku bakal masukin output. Nah, kalau di sini kita bakal masukkan yang ini. Selesaikan tugas dulu ini, yang ini. Terus yang ke sebelahnya tadi kita masukin waktunya bersiap ini. Gitu. Oke, kita masukin selesaikan tugas tapi jangan lewat jam 23 gitu. Nah, yang sebelah kiri output itu aku bakal masukin waktunya bersiap tidur. Oke. Apa lagi ya? Oh, ini. Oke. Nah, di sini aku bakal masukin lagi if di sini itu di atas jam 22. Nah, di sini lagi masukin if lagi, masukin sama kayak yang tadi, aktivitas tugas. Nah, ini. Terus di sini aku bakal masukin lagi output. Ini juga output. Maaf ya kalau pilek. Sama aja sih. Nah, di sini aku bakal masukin lagi outputnya. Ini bentar. Apa ya? Oh, ini terlalu malam tidur sekarang. Terlalu malam. Salah. Gimana sih tulisnya? Aduh. Maaf ya, aku lagi sakit. Lalu malam tidur dulu, lanjutkan besok pagi. Oke. Nah, di selanjutnya kita masukin outputnya waktunya tidur. Oke. Di sini aku bakal masukin output, terus terakhir input. Oke. Itu bisa ngasih dikecilin lagi nih. Output di sini aku mau masukkan enggak salah. Oh, yang terakhir ini aku mau buat mengulang. Jadi maksudnya di sini loh. Di dalam ini tadi, selain dapat memberikan rekomendasi, program ini juga akan terus meminta input hingga pengguna mengetik stop. Jadi aku bakal buat kayak kalau misalkan Y per N itu maksudnya kalau kita ketik Y itu dia lanjut, tapi kalau N dia stop gitu. Mau mengulang
I per N itu. Nah ini ya guys. Oke, lanjut lagi. Itu apa ya inputnya? Input ulang. Oke, udah selesai. Ntar kita coba run dulu ya guys. Kita coba. Ntar. Nggak bisa. Masukkan jam. Aku mau coba jam 23 deh. Nih, 23 ya. Kita pencet tugas. Kok terlalu malam, tidur dulu, lanjutkan besok pagi. Oke, lanjut. Aku mau nyoba, lanjut ya, mau nyoba lagi. Aku mau nyoba 18. Nih. Terus aku pencet bebas aja deh, bebas. Mau masih sore lanjut aktivitas. Aku mau lanjut lagi. Masih sore, aku mau nyoba 20. Aku mau nyoba 20. 21 deh. Mau nyoba 21 santai. Nah, waktunya bersiap tidur. Nah, tadi kan udah Y, sekarang aku mau pencet N. Dia keluar apa? Nah, stop. Jadi dia kalau misalkan di favorit itu kalau misalkan Y dia bakal lanjut lagi. Kalau misalkan N dia stop gitu. Oke, berarti udah benar, udah jalan. Aku sekarang mau save ke save as. Tadi aku udah ya. Aku sempat belajar juga ini, aku mau ngapus dulu. Oke, aku buat ya. Aku mau buat dokumen di sini. Terus aku mau pencet lab 3 nomor 1 25782049. Oke, di sini. Udah masuk belum sih? Save. Coba kita pencet ya. Kok belum ada sih? Nah, udah ada ya. Terus lanjut. Nah, di sini dia juga disuruh, aku dikasih tugas juga, aku bakal membuat Python kodenya. Tapi harus sama dengan apa namanya? Nah, aku mau pakai di Sublime. Terus Sublime-nya aku belum save. Ntar aku mau save dulu. Mau save ke masuk di dokumennya. Kayaknya salah deh. Pantas salah. Bentar.
Aku salah kayaknya, ada salah. Aku mau save dulu. Mau hapus dulu. Mau pakai save. 25, 78, 20, 49. Terus agar nah, bentar. Nah, di ulang Y ini tuh di sini nih mewakili tuh langkah awal di vocab, yaitu tuh kayak menunjukkan kalau variabel ulang tuh agar loop tuh dimulai gitu loh. Yang barisan 1 ini. Terus lanjut lagi yang kedua ini nih sesuai simbol yang di vocab aja sih. Terus input masukkan jam sekarang. Sepuluh. Maaf ya Bu, orang tua ngajak ngobrol. Oke. Aku emang kalau ngerjain. Oke. Terus, nah di bagian ini aku sambil ngejelasin aja ya. Nah, bagian jam sama aktivitas ini itu tuh sesuai dengan simbol lab. 2 baris ini sama ini itu tuh sesuai tahap input jam dan aktivitas di vocab. Jadi selanjutnya tuh aku bakal masuk ke rekomendasi atau kayak keputusan gitu loh di bagian if, elif, dan Elsa. Oke, lanjut aja biar nggak kelamaan. Logika rekomendasi.
jam print selesaikan tugas tapi jangan salah tapi jangan kok salah ini gimana ini tapi jangan panik tapi jangan lewat jam 23 terus Elsa bentar kayaknya aku salah deh lagi ke rekomendasi jam kayaknya salah guys maaf ya gue mau apa ya oh iya print masih sore oh ya masih sore lanjut aktivitas oke benar ya jam aktivitas rekomendasi masih aktivitas terus lanjut lagi aku mau pakai elif jam terus if aktivitas habis aktivitas tugas terus print oh ini yang tadi baru benar aku tuh kadang lupa maaf ya tapi jangan Elsa bersiap if Elif jadi kalau
if aktivitas sama dengan dia tanda petik tugas pedih mataku. Print terlalu malam, tidur dulu, lanjutkan besok pagi. Tidur dulu. Elsa Rin salah. Bener gak sih? Oke. Waktunya tidur, terus lanjut lagi. Input untuk mengulang yang tadi yang aku bilang. Ya kalau misalkan Y, yaitu untuk lanjut, kalau itu untuk berhenti gitu. Untuk mengulang, ulang, input, ulang, enggak salah. Salah, kebanyakan. Salah. Lower print program selesai. Oke, selesai. Bentar, aku bakal ngejelasin dulu per ininya. Jadi yang tadi ini ulang tuh sama aja menandaikan di bagian awal flowchart. Terus yang while ulang ini itu untuk simbol flowchart-nya yang tadi. Nah, terus ini sesuai dengan yang jam sama aktivitas, input jam sama input aktivitas itu tuh dua baris ini sesuai dengan tahap input jam dan aktivitas di flowchart gitu. Nah, selanjutnya bagian keputusan if else menggambarkan percabangan yang ada pada flowchart yang ini, yang kurang dari jam 20, terus jam 20 sampai 22 sama di atas jam 22. Nah, dan masing-masing memiliki percabangan turunan berdasarkan aktivitasnya itu sendiri. Terus yang di bagian terakhir, ulang input, ulang yet lower and ini tuh itu tuh kalau misalkan logikanya itu selesai dijalankan, kode ini tuh menanyakan ulang. Jadi kitanya mau
lanjut atau mau berhenti gitu. Selanjutnya udah di save tadi, terus kita cek di sini. Di sini. Ini salah, ini kita hapus. Nah, yang ini. Nah, di sini kita pencet, terus kita iniin. Ntar kita coba ya. CMD. Nah, kita pencet PY. Tab. Benar, jadi kita mencoba. Terus, nah, yang ini. Terus kita enter. Error. Salahnya di mana ya? Ntar aku cek lagi. Salah guys. Katanya error. Ulang Y. Oke, salah anjir. Pantas. Agar loop dimulai, berulang Y. Terus input jam, dan masukkan jam sekarang 02.23. Ini benar. Input aktivitas, input masukkan tugas lain. Nggak bisa, beneran. Salah. Udah benar. Ini 24 lower, terus habis lower logika rekomendasi if jam 20, print masih sore, lanjut aktivitas. Elif 20 jam 22, if aktivitasnya tugas, print selesaikan tugas tapi jangan lewat jam 23. Else print waktu tidur. Else jam. Oke, coba kita save lagi ya. Ya Allah, bismillah, semoga. Oke, sekarang kita buka, terus di sini CMD. Oke, PY. Masih salah juga. Kenapa ya? Salah, aku tahu. Coba ya. Kita coba lagi di sini. Agar loop dimulai. Oke, coba ya. KPI, harus bersabar. Di sini CMD PY. Nah, udah, alhamdulillah. Sekarang aku bakal masukin yang skenario pertama, 23, jam 23. Terus aku bawa tulis tugas.
terlalu malam, tidur dulu, lanjutkan besok pagi. Nah, yang kedua aku mau ini kalau Y kan, Y itu kalau kita mau ulang. Terus aku mau nyoba jam 18. Terus aku bebas. Masih sore lanjut aktivitas. Terus yang ketiga aku mau nyoba yang 21. Terus salah. Salah guys, salah kita ulang. Aku salah. Kita ulang lagi aja dari awal. Maaf ya guys. Tremor. CMD PY. Oke, kita masuk 23. Terus aku ada tugas. Oke, aku mau nyoba Y lagi. Aku mau nyoba 18. Bebas. Dia bakal keluar, masih sore lanjut aktivitas. Lalu lanjut yang ketiga, yang skenario ketiga, aku mau nyoba berapa ya? Kita mau nyoba Y ya. Aku mau nyoba 21. 21 aktivitasnya aku mau nyoba santai aja. Waktunya bersiap tidur. Nah, aku mau nyoba N. N ini tandanya berarti aku mau stop, nggak mau lagi gitu. Program selesai. Nah, di sini nih aku bakal menjelaskan mengapa di skenario pertama tadi yang aku milih jam 23, dia tuh kenapa menghasilkan terlalu malam, tidur dulu, lanjutkan besok pagi. Dia skenario pertama itu dia menghasilkan peringatan karena jam sudah lewat jam 22 dan aktivitas tugas sehingga program tuh memprioritaskan tidur gitu. Lanjut yang skenario yang kedua, aku memilih jam yang ke-18. Nah, dia bakal menghasilkan masih sore lanjut aktivitas. Dia menghasilkan pesan lanjut aktivitas karena jam itu masih di bawah jam 20 sehingga masuk kategori sore gitu. Nah, yang terakhir aku kan milih jam 21 tuh. Nah, itu tuh memberikan rekomendasi bersiap tidur karena jam itu berada pada rentan jam 20 sampai 22 dan aktivitasnya tuh bukan tugas. Nah, gitu. Udah ya. Terus di sini udah aku save juga. Nah, di dalam program ini aku tuh bakal menyebutin satu hal yang ditemukan selama aku menjalankan program ini. Hal yang saya temukan tuh selama menjalankan program tuh adalah pentingnya memastikan input aktivitas harus ditandangi dengan titik, koma, tanda petik, terus tanda pagar segala macam itu harus benar, harus teliti. Kalau enggak kayak aku tadi, aku nggak teliti jadi aku tadi sintaknya error, jadi nggak bisa berjalan program itu karena tadi ada kesalahan. Dan biar program itu tuh nggak salah baca juga inputnya tuh gitu. Oke, terus aku bakal menyebutkan yang bagian paling penting dari looping ini. Bagian yang paling penting menurut aku pribadi pengecekan nilai variabelnya itu, karena bagian inilah yang menentukan apakah program akan mengulang proses atau berhenti. Yang bagian kataku tadi Y atau N. Aku Y itu untuk lanjut, mau mengulang maksudnya. Kalau N itu berhenti. Tanpa kontrol ulang ini program hanya berjalan satu kali. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai Y per N tadi, Y atau N tadi, itu programnya tuh dia bisa berjalan cuma satu kali. Tapi kalau misalkan kita ada Y sama N tadi, itu jadi bisa ditanya gitu, programnya tuh nggak berjalan satu kali. Dia nanya dulu kalau misalkan kita ketik Y itu bakal lanjut, kalau misalkan N itu bakal berhenti gitu. Nah, dalam video ini kesimpulannya tuh program ini mampu memberikan rekomendasi apakah seseorang itu perlu melanjutkan aktivitasnya atau harus tidur berdasarkan jam dan jenis aktivitas yang sedang dilakukan. Flowchart membantu memberi logika sebelum tulis, jadi kayak bayangan visual kayak gambar gitu ke dalam kode Python. Dan pengujian skenarionya juga memastikan bahwa program ini berjalan sesuai harapan. Nah, udah segitu aja dapat saya
jelaskan dan itu mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya banyak salah karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.